Akhir-akhir ini hashtag kabur aja dulu ramai berseliweran di media sosial. Sebenarnya apa sih maksud dari kabur aja dulu? Secara sederhana, kabur aja dulu bisa diartikan sebagai upaya untuk mengambil jarak dari tekanan atau situasi yang bikin stres. Namun dalam konteks yang sedang ramai diperbincangkan, kabur aja dulu kini jadi simbol dari keinginan banyak anak muda Indonesia untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Di tengah tekanan hidup, minimnya peluang kerja, biaya hidup yang makin tinggi, serta ketidakpastian masa depan, muncul suara-suara dari generasi muda yang menggema kabur aja dulu sebagai ungkapan keresahan dan frustasi dengan kondisi di dalam negeri yang mengecewakan. Lalu dalam waktu singkat, tren ini menyebar dengan sangat cepat dan menjadi fenomena yang viral di kalangan anak muda. Tak sedikit dari mereka yang ikut membuat versi mereka sendiri, hingga akhirnya banyak video bertebaran di berbagai media sosial. Nah, di sini kami tampilkan beberapa video tren kabur aja dulu untuk teman-teman lihat. Jika kita amati lebih dalam, muncul pertanyaan penting. Mengapa banyak dari mereka memilih untuk kabur aja dulu? Apa sih yang mendorong sikap ini? Pada dasarnya, sebagian besar dari mereka merasa kesempatan untuk bekerja di dalam negeri yang terlalu sempit, potensi yang mereka punya sering kali diabaikan, serta kerja keras yang belum tentu sepadan dengan hasil. Pertama, tinggal di luar negeri itu tidak mudah. Apapun yang terjadi selama kita di sana, hanya kita yang menghadapi sendiri. Dan untuk berada di zona nyaman akan butuh waktu bertahun-tahun. Yang kedua, cost living di luar negeri itu tidak sebanding dengan di dalam negeri. Nah, tidak semua imigran itu punya kondisi yang nyaman. Yang ketiga, imigran sering menjadi objek dari rasisme. Dan kita akan selalu memiliki perasaan bahwa kita tidak akan diterima di negara tersebut. Nah, bagaimana jika gerakan kabur aja dulu ini menjadi masif di Indonesia? Dengan munculnya gerakan ini akan muncul sebuah pertanyaan. Jika semua pergi, siapa yang tinggal untuk memperbaiki? Ketika yang lain memilih kabur, kami memilih untuk tinggal. Ketika ditanya kenapa, kami jawab, karena ini untuk Indonesia. Rin, tagar kabur aja dulu itu lagi menggema di Indonesia karena anak-anak muda disuruh pindah aja deh ke luar negeri demi pekerjaan yang lebih layak dan kehidupan yang lebih sejahtera. Asli, aku udah lihat tagar itu, Ri. Karena seakan-akan mereka nggak menemukan harapan di negeri ini. Itu bener banget. Bahkan di luar negeri itu banyak memberikan insentif-insentif yang lebih menenangkan kepada anak-anak muda mereka dibandingkan berharap pada kebijakan dan peraturan di negeri ini. Jadi mereka membuat semacam tagar kabur aja dulu. Tentu saja ini tentang kesejahteraan dan hidup yang lebih layak. Banyak yang lelah dengan kebijakan di negeri ini, Ri, sampai mereka mencari kesempatan di negeri lain. Bahkan sosiolog juga ikut komentar soal fenomena ini. Iya, bener banget sih. Apalagi kan banyak lulusan sarjana yang lagi nyari kerja, Ri. Itu dia, makanya sosiolog juga ngomong kalau banyak orang berpendidikan di Indonesia yang merasa nggak ada harapan. Jadi mereka lebih memilih ke luar negeri. Bahkan banyak yang pindah ke warganegaraan. Menurut saya, tren kabur aja dulu itu wajar muncul karena banyak orang sekarang rasa capek dan kecewa. Capek lihat kondisinya nggak berubah-berubah. Kecewa karena usaha keras kadang nggak dihargai. Saya paham banget kenapa banyak yang mikir. Kalau di luar negeri lebih jelas, lebih teratur, kenapa harus bertahan di sini? Tapi menurut saya juga, kabur bukan solusi jangka panjang. Kalau semua orang yang peduli, yang kritis, yang punya niat baik malah pergi, terus siapa yang bakal bantu ngebenerin masalah di negara ini? Saya bukan bilang semua harus tinggal atau harus pasrah. Pergi boleh, nyari pengalaman boleh. Tapi menurut saya, rasa peduli sama tanah kelahiran itu jangan sampai ikut ditinggalin juga. Karena nasionalisme di zaman sekarang itu nggak selalu soal berdiri di sini terus. Tapi lebih ke masih mau mikir nggak soal bangsa ini. Masih peduli nggak sama apa yang terjadi. Masih mau ngasih kontribusi sekecil apapun itu. Menurut saya, justru yang udah lihat luar, yang pernah bandingin sistem, itu yang punya potensi besar untuk bantu negara ini jadi lebih baik. Asal nggak lupa pulang, atau minimal nggak lupa untuk peduli. Sebagian pihak memandang tagar kabur aja dulu sebagai tanda kurangnya cinta tanah air atau nasionalisme karena dianggap sebagai bentuk pelarian dari tanggung jawab membangun bangsa.
Di sisi lain, ada juga pihak yang berpendapat bahwa mencari peluang di luar negeri tidak serta-merta menunjukkan kurangnya nasionalisme. Justru tindakan ini bisa menjadi cara untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperoleh keterampilan global yang pada akhirnya dapat berkontribusi bagi Indonesia. Sebagai contoh, seperti mantan presiden ketiga kita, B.J. Habibie, yang belajar di Jerman dan kembali untuk mengembangkan industri di negara di Indonesia, itu menunjukkan bahwa bekerja di luar negeri dapat selaras dengan semangat nasionalisme jika diarahkan untuk membangun bangsa. Kabur aja dulu bukan bentuk pengkhianatan. Ini adalah cara anak muda untuk bertahan, mencari ruang untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Karena kadang pergi adalah langkah awal untuk kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Nasionalisme bukan soal tinggal, tetapi soal kontribusi dimanapun kita berada. Daripada memandang kabur aja dulu sebagai sikap pengecut atau pemberani, lebih bijak melihatnya sebagai tanda bahwa seseorang sedang mencari arah. Ia bisa jadi fase jeda dalam sebuah perjalanan, bukan akhir dari perjuangan. Di sisi lain, ada pula mereka yang memilih untuk tetap tinggal, bertahan dalam kerumitan situasi, berupaya menghadapi tantangan secara langsung, dan menyuarakan perubahan dari dalam. Keduanya, yang pergi untuk menyusun kekuatan dan yang tinggal untuk menjaga bara perjuangan, memiliki keberanian dalam bentuknya masing-masing.